Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Faqala syekhul muallif Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini. Sifat abwabil jannah. Sifatu abwabil jannah, sifat pintu-pintu surga. Wali hadhil ummati babun mukhtassun. Umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah pintu khusus. Yadkhuluna minhu duna sairil umami, yang mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga melalui pintu khusus ini tanpa umat-umat yang lain. Kama fil musnadi, sebagaimana di dalam al-musnad. Min hadits Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadits Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, babu ummati alladzina yadkhuluna minhul jannata, pintunya umatku yang mereka memasuki surga darinya. Arduhu masiratur raqibil mujawwidi talatan. Luasnya adalah perjalanan penunggang kuda yang ahli talatan, sebanyak 3 kali. Thumma innahum layudghatuna alaihi. Kemudian sesungguhnya mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah terhimpit atasnya, yakni berdesak-desakan, hatta takada manakibuhum tazulu, hingga nyaris pundak-pundak mereka hilang. Wa fihi, dan tentangnya pintu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu,
telah mendatangiku Jibril. Fa akhadha biyadi, lantas ia memegang tanganku, mengambil tanganku, yakni membawaku. Fa'arani babal jannati alladhi yadkhulu minhu ummati. Lantas ia memperlihatkan kepadaku pintu surga yang umatku memasuki surga melaluinya. Al-Hadits. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, wudi'at, diletakkan baina yadai Rasulillahi, di hadapan Rasulullah, is'atun, sebuah mangkok, min tharidin walahmin, dari atau berisi bubur dan daging. Watana waladhiro'ah, lalu beliau meraih sampil. Tahu sampil? Lengene kambing. Tahu? Ya, lengannya kambing itu. Duwe lengan lah kambing. Apa nih? Ya, kakinya sampai pahanya. Wakana, dan dhiro itu adalah ahabbasyati ilaihi, bagian kambing yang paling disukai beliau. Sampil adalah bagian dari kambing yang paling disukai oleh beliau. Fanahasya nahsyatan, lalu beliau menggigit satu gigitan. Waqala, dan bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Tsumma nahasya ukhra, kemudian beliau menggigit gigitan yang lain. Wa qala, dan beliau bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Falamma ra'a ashabahu la yas'alunahu, lantas tatkala beliau melihat para sahabatnya mereka tidak menanyakan hal tersebut, qala, maka beliau bersabda, ala taquluna kaifa ya Rasulullah, tidakkah kalian mengatakan
Bagaimana wahai Rasulullah? Qalu, mereka para sahabat berkata, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta, pemilik alam semesta. Fayusmi'uhumud da'i, lalu penyeru menjadikan mereka mendengar. Wa yunfidhuhumul basaru, dan penglihatan menembus mereka. Fadzakara haditha syafa'ati bitulihi. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis syafaat dengan panjangnya. Wa qala fi akhirih, dan beliau bersabda di akhir dari hadis asy-syafa'ah, fa'antaliku, lantas aku pergi, fa'atil arsya, lalu aku mendatangi arsy, fa'aqa'u sajidan li rabbi, lalu aku bersujud untuk Tuhanku. Fayuqimuni rabbul alamina maqaman lam yuqimhu ahadan qabli. Lalu aku ditempatkan oleh Tuhan alam semesta pada suatu kedudukan yang tidak pernah seorang pun ditempatkan sebelumku. Walan yuqimahu ahadan ba'di, dan tidak akan seorang pun ditempatkan pada tempat tersebut setelahku. Fa'akulu, lalu aku mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, umatku. Fayuqalu, lantas dikatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Masukkanlah di antara umatmu orang yang tidak ada hisab atas mereka dari pintu kanan. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwabi, dan mereka itu bersekutu
berserikat, bergabung bersama dengan orang-orang pada apa yang selain pintu-pintu tersebut. Pada apa yang selain hal tersebut daripada pintu-pintu. Maknanya adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga semuanya melalui pintu-pintu, akan tetapi orang yang tidak terkena hisab akan masuk melalui pintu al-aiman. Tapi mereka juga bisa memasuki pintu-pintu yang lain bersama dengan orang-orang yang lainnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, inna abwabal jannati hakadha, sesungguhnya pintu-pintu surga itu demikian, ba'duha fauqa ba'din, sebagian ada pada di atas sebagian, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, hingga jika mereka mendatanginya surga, wa futihat abwabuha, dan terbukalah pintu-pintunya. Idza hum indaha bisyajaratin, tiba-tiba di surga mereka mendapati satu pohon. Fi asliha ainani tajriyani, suatu pohon yang di pokoknya terdapat dua mata air yang mengalir. Fayashrabuna min ihdahuma, lantas mereka semua minum dari salah satunya. Fala tatruku fi butunihim qadan wala adan illa ramathu, maka satu mata air yang mereka minum tersebut tidaklah membiarkan di dalam perut-perut mereka satu kotoran pun, dan tidak pula satu gangguan pun, illa ramathu, kecuali ia melemparkannya, artinya menghilangkannya. Artinya isi perut kita yang berupa kotoran, berupa gangguan, penyakit, semuanya dalam sekejap menjadi bersih, hilang. Wa yaqtasiluna minal ukhra, dan mereka mandi dari mata air yang lainnya. Fatajri alaihim nadratun na'imi, lantas mengalirlah atas mereka nadratun na'imi, kesukacitaan atau berseri
karena kenikmatan. Mereka terlihat cemerlang, berseri-seri yang mereka dapatkan dari kenikmatan. Artinya mereka tambah tampan, tambah cantik, tambah bersinar, tambah terlihat berseri. Fala tash'athu ru'usuhum. Lalu tidaklah menjadi kusut ru'usuhum, kepala-kepala mereka, maksudnya adalah rambut-rambut mereka. Sing gimbal-gimbal menjadi hilang gimbalnya. Wala tataghayyaru absyaruhum ba'da hadza abadan. Dan kulit-kulit mereka tidak berubah setelah menjadi cemerlang, bersih. Bekas-bekas baut hilang semua. Jejak gudik dan bisul beres. Jangan khawatir. Dan posisi kulit yang baik tadi itu la tataghayyar, tidak berubah. Ba'da hada, setelah mereka mandi tersebut, abadan, selama-lamanya. Bekas jaring, bekas nukang, jangan khawatir. Sing repot itu kalau nguli nukang ndak melebu swarga itu. Repot itu. Tapi kalau santri rata-rata ya santri itu ya gak mek nukang tok, sing arek sampah ya ngono. Cok khawatir bendino bersahabat dengan sampah, gua sampah. Nah, itu cok khawatir. Sing bagian nukang ya cok khawatir. Insya Allah lek urusan di pondok ya. Kiai ini mek ngomong jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran. Sing balas pangeran ae. Soalnya lek bayar larang jadi. Tak serano sing maha kaya. Lek tak bayar, lek misalnya tak bayar dewe ya Allah. Gak pati sugih. Ya kan? Sing bayar gak pati sugih, dapetnya mek didik. Sing dibayar milih dibayar sing sugih apa dibayar sing terbatas. Sing sugih kan ya, iya. Pondok itu coba kalau misalkan itu semua karyawan dari bagian perpiringan, bagian sampah, bagian perairan Mario Bros, tukang ledeng, terus bagian pertukangan, perkulian. Iki larang, iki Vicky, iki. Oh bagian multimedia lek karyawan, Masya Allah.
Kalau stasiun TV mahal itu. Kalau stasiun di bawahnya TV, stasiun kereta gitu. Ya rodok tukang syutingnya rodok murah. Nggak usah ado-ado tukang syuting manten ae piro. Apa maneh? Wake di pondok TU. Ya, bagian nyatet-nyatet ngerekap sampai melean-melean. Itu kalau di perusahaan UMR lah gajinya. Berapa UMR? Berapa? 3 juta. Oh, 3 juta. Iya. Kiai ini gak berarti duit. Ya wis paling bayarannya kok aile cek dibayar pangeran. Sing moho sugih. Ya lek kabeh gawe karyawan ndak ono pondok berkembang be yo. Enak awakmu. Tapi subhanallah ndak ada ya santri protes itu ndak ada kayaknya. Aku dek kene wis bayar yai. Ustaz wis bayar aku dek kene. Wis bayar sih. Jadi karyawan sih nggak dibayar. Lainnya pondok ya apa kira-kira? Ah, protes ya di sekolah ngono misalnya. Iki ono sing tahu sekolah. Ono sing tahu sekolah gak? Ya boleh misalnya kamu bayar gitu ya. Bayar terus di sana kalau sekolahnya pondok ya bodo ae kayak pondok. Sekolah yang umum gitu, sekolah swasta, sekolah umum. Bayar terus kemudian dipekerjakan jadi karyawan gak dibayar. Iki ya opo karep iki. Kira-kira ya Allah protes ya. Tapi kok di pesantren kok enggak protes kenapa? Mungkin itu ya jadi misdaknya, jadi kasus yang sebagai realita membenarkan sabda Nabi, barang siapa yang khidmat akan dikhidmati. Dulu para pendiri pesantren mereka khidmat kepada gurunya, maka muridnya akan dikhidmati. Muridnya yang khidmat ini nanti juga ketika punya murid akan dikhidmati. Muridnya ini lagi akan dikhidmati. Tapi yang kita tahu berlaku seperti itu di pesantren mana saja. Ya, kok unik. Ya sama pesantren mana saja. Abayai dulu tiap subuh apa? Ngisi air. Ente pernah ngisi air? Enggak, kari nyetek notok kan. Lebih susah dulu ngisi air. Wong pakai sumur, nimbo setiap pagi. Kita bayangkan di sini kalau misalkan Faik ini setiap hari menimbokan air untuk kita, ngisi jedingan itu semuanya diisi. Kira-kira ya apa? Kuru apa gak? Saben isuk loh, saben isuk. Ya, insya Allah six pack. Ya kan? Itu setiap pagi seperti itu. Belum khidmat yang lainnya, Abayai jadi karyawan kiainya jaga toko. Jaga toko buku. Jaga. Kalau yang ngangsu, setiap pagi ngisi jedingan, dibayar apa bayaran nih? Kopi. Kopi. Subhanallah. Kemudian dikhidmati di kemudian hari. Panen. Kalau dulu jadi karyawan begitu ngangsu dibayar, selesai keluar dari lembaga tersebut taruh kata
ya selesai sudah, habis, ya kan, selesai. Kalau toh dia kemudian orang ini buka perusahaan sendiri, nyari karyawan lagi, ya bayar dia karyawan itu. Tapi kalau ini kan tidak. Jadi memang sodakon nabiyul wafiyul karim. Betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Man yakhdum yukhdam. Man khadama khudima. Barang siapa yang berkhidmat membantu pasti akan dibantu. Barang siapa yang berkhidmat pasti akan ada yang khidmat kepada dia kelak. Bukan dia yang mengarahkan, tidak. Karena urusan khidmat itu adalah urusan hati. Yang memiliki hati bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang memiliki hati Allah Subhanahu wa taala. Lihat para santri di mana saja, pesantren mana saja. Disuruh kiainya beratnya model apa saja, ya hatinya tidak seperti selain santri. Hatinya ya senang. Senang. Karena dulu bagian banyak ya, salah satunya yang lumayan itu adalah bagian karpet dan teh. Mulai bikin teh sampai kora-kora. Karpet, kalau ada uzumah, kalau di sana uzumahnya itu besar. Satu lapangan ini ya karpetnya lah kurang lebih. Satu pavingan ini karpet tebel-tebel itu. Habis acara marawis, anak juga bagian marawis. Habis zafen, sudah capek begini, yang lainnya selesai pulang. Tamu-tamu pulang. Kemudian beberapa anak yang tidak khidmat, ya mereka langsung kembali ke asrama. Yang kita selesai acara jam 1, itu masih gulung karpet masih. Gulung karpet. Karpetnya kudu kloso iku enggak. Karpet sing tebel-tebel itu, babut itu loh. Tahu babut? Babut itu kan berat ngangkatnya. Gulungnya sak perkara dewe. Bawahnya masih ada terpalnya lagi. Bersihkan. Nah, terus gelasnya banyak karena di sana semuanya dapat minum. Ya wis kayak kalian burdah itu. Bersihkan gelas. Belum makannya itu bersihkan apa. Tapi ya perasaan seneng. Perasaan seneng apalagi kalau misalkan Abuya itu ngelihat mesem. Wis sudah habis sudah perkara wis. Sudah wis membekas itu sampai sekarang. Sampai sekarang bekas. Lihat beliau mesem ke kita waktu khidmat. Membekas. Dibawa sepanjang hidup, Pak insya Allah sampai akhirat sudah cukup bayaran di SMI sama Abuya itu sudah cukup sudah. Apalagi beliau guyon begitu. Insya Allah. Jazakallah khair begitu. Wis tuntas sudah. Itu di mana-mana begitu saya rasa. Jadi golongan arek khidmat ireng-ireng karena kita percaya kalau kita ada di hati guru maka pasti yes keramat gandul. Insya Allah nanti di surga kita bersama dengan beliau kan begitu kan. Kita cok khawatir. Di sini panasnya panasan sana masih aneh. Ireng-irengan kono ya arek
istilahnya. Mau anak sampah, anak semua punya resiko. Perpiringan tangannya meruntus-meruntus. Kakean kena wings. Arek sampah, ya wis. Bolote ngedebel. Pertukangan, wireng-ireng. Paik rodok putih saya, alhamdulillah. Mari mana perairan rangen sikile ya kan kakean kum-kum nang banyu rawan gudik cok khawatir iki wayak tasiluna minal ukhra fatajri alaihim nadratun naim di swarga adus pingpisan dari mata air ini satu mata air dari dua mata air yang ada di pangkalnya pohon itu selesai tuntas urusan itu. Oh, kata modelnya celeng ya apa is lewat moral bersinar. Terus kalau sudah begitu kulitnya jadi cemerlang, tidak berubah lagi. Kulitnya yang menjadi bagus kembali itu tidak berubah lagi abadan selama-lamanya. Selama-lamanya. Tsumma qara'a. Kemudian Sayyidina Ali membaca firman Allah Ta'ala, tibtum. Sekarang kamu sudah dalam keadaan baik. Begitu rizki ini roto ireng ya. Kakean caring. Kemudian sapa sing wingi sikile apa berubut apa Iben ya. Iben ngono wah ndek kene tangane apa ngono iku. Mandi air surga ini langsung lentik tangannya. Terus dikatakan dalam Al-Qur'an tibtum. Kamu sekarang telah dalam keadaan baik. Oh, wis apik modelmu saiki. Bentukmu wis kena dipamerno saiki kan. Wis bentukmu, kulitmu wis bagus, licin, cemerlang, gak kusam, rambutmu wis misalnya disemprot banyu itu wis bisa meresap dalam air. Ada berapa kasus rambutnya disemprot banyu. Kamu sekarang sudah dalam keadaan baik. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam surga khalidin dalam keadaan kekal. Jadi enggak model ngene-ngene iki mlebu swarga. Ndak ngene lah iku gak ngono-ngono iku. Mlebu swarga iki iya di lebokno direparasi dikit salon ngono ya. Sampai jadi paling sempurna tapi salonnya enggak pakai lama GPL. Nah, cukup mandi sekali seret langsung saat itu juga berubah. Gak pakai lama langsung baru masuk surga. Tapi ndak ono wong elek. Aku lek wong lembu gak ero aku ya. Lek wong elek gak ono lek swarga. Wong kusam ndak ono di swarga. Ndak ada. Jadi ditunggu dulu. Setelah jadi indah, tampan, cantik, wapi, tiptum, kamu telah bagus sekarang. Wis apik saiki modelmu iki fadkhuluha. Maka masuklah ke dalam surga khalidin dalam keadaan kekal. Nah, kan gak suwe kan, ya kan? Kapan-kapan ae dhewe ngrasakno iku. Ndak lama. Kapan? Kapan-kapan ae. Fa yadkhulul rajulu, lalu masuklah seseorang wa huwa ya'rifu manzilahu, dalam keadaan dia tahu tempat tinggalnya. Tidak pakai nyari-nyari
Tidak pakai, langsung otomatis dia tahu rumah saya yang mana, otomatis itu. Tidak pakai nyasar, nyasar omai wong gak ono di kono. Masuk surga, dia langsung masuk, mau kemana dia tahu tempat tinggalnya di mana. Tahu. Wa tatalaqahumul wildan, dan mereka ditemui oleh al-wildan. Al-wildan ini adalah khodim-khodimnya ahlul jannah, pembantu-pembantunya penduduk surga. Anak kecil-kecil gitu. Anak kecil-kecil. Fayastabsyiruna biru'yatihim. Lantas mereka bahagia sekali dengan melihatnya. Mereka bahagia melihatnya. Ini perlu baca keterangannya. Bisa yang bahagia itu adalah wildannya itu. Bisa yang bahagia adalah yang masuk surga tadi. Tapi lebih kuat mengarah kepada orang yang masuk surga itu bahagia sekali melihat. Karena memang yang dituju adalah kebahagiaan penduduk surga. Bahagia melihat wildan itu. Kama yastabsyirul ahlu bil hamimi yagdumu minal ghaibah. Kama yastabsyiru, sebagaimana bahagianya keluarga bil hamimi dengan orang yang sangat dekat. Dengan orang yang sangat dekat, akrab, kental pokoknya. Yang mana dia itu yagdum minal ghaibah, datang dari bepergian. Datang dari bepergian, yakni lama tidak jumpa. Datang dari rantau. Kayak kalian lama tidak liburan gitu kan. Pulang ke rumah, waduh. Ya apa disambut tidak? Pernah lama tidak liburan? Tidak pernah kan ya? Kalau dulu di sana liburan terus ya? Ini gak tahu berai. Enggak, malah di gini berai terus. Sama seperti itu. Melihat saudara pulang dari rantau lama, kemudian bagaimana kita ketemu? Senang. Fayantalikuna ila azwajihim. Wah, ini. Lalu mereka pergi ke pasangan-pasangan mereka. Fayukhbirunahunna. Lantas mereka menceritakan kepada pasangan-pasangannya, yakni istri-istrinya, bimu'ayanatihim, dengan apa yang mereka lihat, dengan penglihatan-penglihatan mereka. Fatakulu, lantas pasangannya berkata, anta ra'aita, kamu melihatnya? Kayak antusias begitu. Ya, dan sing rabi ini ndak iso tak contohno. Misalkan anggap sajalah wis Abdullah ini rabi misalnya. Anggap saja begitu. Abdullah dari melihat hal-hal yang menakjubkan di luar, terus datang sampai rumah cerita ke istrinya. Aku mah ketok ono jambu monyet, dah ono monyete. Nah,
Terus istrinya ini antusias. Temenan dah, ketok ngono. Iya. Nah ini antara aita itu begitu. Paham? Iya, nyelui papi misalnya. Papi Abdullah. Betul Bi. Kelihatan gitu Bi. Oh, no. Paham ya rasanya bagaimana senengnya itu? Seneng. Eh, kayak ngono. Bedakan misalkan Joko datang, Mi, Umi apa Mami? Dek, aku mah ketok ono, aku ketok nongko jajar, tapi gak jejer nongko. Nah, bojone biasa ya. Yo, biasa Pak. Kan ndak enak itu kan ya. Ndak enak. Opo Mas, Mas. Kan ndak enak itu. Pemane ambek rotok dikongkon opo Mas, Mas wisurin ndang adus. Ndak enak. Nah, ini ndak dia. Antara Aita antusias. Kayak gitu ya kelihatan. Paham tuh? Fatakumu ilal bab. Lantas dia bukan hanya tanya begitu. Oh iya betul. Kamu melihat ada wildan, ada macam-macam yang dia lihat sepanjang perjalanan dia di surga itu. Dia cerita. Loh betul seperti itu. Kamu ngelihat ketok aja nih. Kayak antusias itu kan diceritai sama suaminya. Terus dia langsung berdiri. Fatakumu ilal bab. Dia berdiri menuju pintu. Kayak ngecek. Kan suami kan seneng gitu. Direken gitu loh. Fayattaki'u ila saririhi. Lalu dia fayadkhulu ila baitihi. Lalu dia masuk. Lalu dia orang ini yang laki-laki ini ar-rajul masuk ila baitihi kepada rumahnya. Fayattaki'u ila saririhi, lantas ia bersandar ke sarir dipannya. Masya Allah, ente bayangkan ya, ente bayangkan ini dia akhirnya di sini sampai di rumahnya yang abadi, rumah yang hakiki. Sekarang kita ini dari sekarang mulai hari ini dan sejak kita lahir dulu itu masih belum nemu rumah, belum nemu rumah. Dikatakan duniaka mahilil makar wa inna mahi lil mamar. Dunia kamu itu dia bukan untuk tempat tinggal. Semata-mata dia itu adalah tempat melintas. Habis itu kita meninggal dunia. Barzakh juga belum tempat tinggal. Kemudian di mahsyar dibangkitkan dengan segala kekacauan, kegawatan yang ada di mahsyar. Capeknya bagaimana kita dibangkitkan dalam keadaan haus. Kemudian uyel-uyelan. Uyel-uyelan ini ndak mek ketika koyok kalian antri kebuli ngono ndak. Itu satu kaki diinjak oleh 1000 kaki di atasnya. Uyel-uyelan. Paham tuh. Terus manusia ini kayak ombak. Yang satu berusaha menaiki yang lainnya. Kayak ombak begitu. Dalam keadaan capek, matahari dekat, keringatnya banyak, ada yang tenggelam dengan keringatnya, itu 1000 tahun. 1000 tahun, belum kemudian hisab, belum kemudian nanti melewati sirat. Ya, melewati sirat. Di sirat itu ada kalalib, ada semacam pengait-pengait yang itu menyambar siapa saja yang melewati sirat. Capek itu, tajamnya sirat seperti itu, lebih tajam dari ya kan, dari silet. Segitu jauhnya perjalanan, sekarang kita masih dalam perjalanan. Segitu jauhnya perjalanan, akhirnya masuk ke dalam rumahnya betulan. Terus dia masuk ke rumah, fayattaki'u ila saririhi. Iki nyenden sing temenan ya iki. Lunggu nyenden nang alhamdulillah teko omah akhirnya.
Bayangno. Ya apa iku nikmate? Wong kalian tekan Probolinggo ae mlebu nang kamar nyenden nang kasur ngono wis nyaman kaya ngono. Iya ya. Enak mambengi sampai jam piro? Gak ada, gak suwe. Tekan sore sampai jam 12. Sampai jam 12, 6 jam, 6 jam. 6 jam teko kamar nyenden rasanya ya apa? Nendes combat itu. Kanelop ya toh. Enak. Itu 6 jam iki 6.000 tahun lebih iki. 6.000 tahun lebih. Bayang aja Pak. Kalau panganan ngelak dek kono sih oleh berkat. Ono es ndek omahe Ustaz Rahman wingi ku. Paham tuh? Ini bayang no, lek nyendene sing di hadit ini ya apa? Fayattaki ila saririh. Oh enak ya Allah. Is worth it. Layak didapatkan dengan segala kesusahan yang kita peroleh karena mujahadah mencari ilmu dan beramal di dunia. Itu worth it. Gak bayang no ya. Ya apa? Kesusu ah. Enak yang fayataku ila sariri ya Allah rasanya. Iki sing hak. Iki. Sebab apa? Setelah kita nyenden itu ndak akan ada lagi sudah kepayahan. Lek ente nyenden dilut celuk Ustaz Suyuti iki. Cetas nyenden dilut aduh diceluk mana iki. Iki ndak isan nyenden mari ngono wis ndak ono maneh ndak enak. Wis murni istirahat memang betul-betul rohah betul-betul Masya Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Fayanzuru ila asasi baitih. Lalu dia melihat kepada pondasi rumahnya. Faida ternyata huwa asasu baitih ini pondasi rumahnya itu qad usisa ala lu'lu. Dibangun di atasnya al-lu'lu. Permata. Kira-kira banyak ndak? Eling winginane nggih pondasi omah iku. Nggih apa awakmu iku ngangkati apa? Batu kali. Iki lu'lu, Pak. Permata akeh sak pira iku? Tsumma yanzuru fi akhdara wa ahmara wa asfara. Kemudian dia melihat di dalam hijau, merah, melihat pada hijau, merah, kuning. Jadi melihat pada rumahnya, lu'lu'nya itu, dia lihat warna-warna itu. Hijau, kuning, merah, indah. Si wingi lah, warnane ngono-ngono iku. Coklat, abu-abu, ireng, ya ini tidak dia lihat warna berkilau itu. Hijau, merah. Kok hijau, merah, kuning ya? Tapi ya ndak koyo hijau merah kuning di sini. Gak koyo hijau merah kuning stopan ndak. Ndak. Kenapa? Karena surga mala ainun ro'at. Hijau kuning. Biasa hijau merah kuning di dunia stopan bolak-balik delok merah kuning hijau yo. Ndak ngono. Ini ndak bisa, ndak pernah terlihat oleh mata. Segala sesuatu yang ada di surga, hatta warnanya tidak pernah terlihat oleh mata. Tsumma yarfa'u ra'sahu baitih. Tsumma yarfa'u ra'sahu ila sama'i baitih. Kemudian dia mengangkat kepalanya pandang kepada langit-langit rumahnya. Falaula annahu
khuliqalahu falaula maka andai kata tidak annahu bawasannya sama baitih atau rumahnya baitihi itu khuliqalahu diciptakan untuknya. Sesungguhnya andai kata rumahnya itu tidak tercipta untuk dia, memang diperuntukkan untuk dia, lal tama'a basaruhu. Maka pastilah iltama'ah. Pandangannya itu pastilah berkilau. Fayaqulu lantas dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah alladzi hadana lihada, zat yang telah memberikan petunjuk untuk kita untuk hal ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kita ini mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, andai kata Allah tidak memberi kita petunjuk. Jadi ini nanti di surga itu yang dibaca. Alhamdulillahilladzi hadana lihada kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan di dalam firman Allah subhanahu yang berbunyi jannati adn, surga mufattahatan yang terbuka lahum bagi mereka al-abwabu, mufattahatan lahumul abwabu, yang pintu-pintunya terbuka untuk mereka. Muttaqiina fiha, mereka dalam keadaan bersandar di dalamnya. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarabin. Lagi di dalam surga mereka meminta buah-buahan yang banyak dan minuman. Oh, enak. Datangnya dan minta anggur. Sing selerai anggur, macam-macam selera. Anggur, ada apple. Datang. Pineapple. Nanas. Ya, ada sing ente selerai juwet ya. Juwet datang, tapi juwetul jannah. Ada juwetul jannah ada. Oh, jangan remeno ente. Dak ono ndek gini juwetul jannah. Kalah anggure dunia iki ambek juwetul jannah. Jutaan kali lipat. Masih juwet loh ya. Di dalam sabda, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang berbunyi jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirati wa syarab, terdapat maknan badi'un wa ra'i'un. Apa makna badi'un wa ra'i'un itu? Wa huwa, yaitu annahum idza dakhalu al-jannah, bahwasannya apabila mereka alul jannah itu masuk ke dalam surga, lam tughlaq abwabuha alaihim, pintu-pintunya itu tidak ditutup atas mereka. Bal tabqa mufattahatan kama hiya. Akan tetapi pintu-pintu surga itu tetap terbuka sebagaimana dia. Jadi pintu surga itu nanti kita nunggu pintu surga dibuka, begitu kan? Kita nunggu pintu surga. Katanya lama, 500 tahun. Setelah lolos sirat, kemudian kita nunggu masuk surga itu, pintu surga nunggunya berapa? 500
500 tahun firiwayatin begitu. Begitu dibuka, sudah terbuka kan? Kita masuk, habis proses tadi itu, habis proses minum dan mandi, kita masuk. Setelah kita masuk, pintu surga itu terbuka mufattahatan kamahiyah. Terbuka sebagaimana dia. Wa amman naru, adapun neraka, fa idza dakhalaha ahluha, apabila penduduk neraka itu memasukinya, ughliqat alaihim abwabuha, pintu-pintunya ditutup atas penduduk neraka itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu alaihim, atas mereka, alunar mu'sadah, tertutup. Mu'sadah itu artinya mutbaqah mughlaqah, tertutup lagi, terpatri. Faham? Ya sama maknanya, sinonimnya saja. Tertutup lagi, terkunci. Wa min husmiya al-babu, dan diantaranya dinamakan pintu itu adalah wasidan. Wasidan. Hiya wahia, dan dia adalah muqsadatun, tertutup, fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah, pada pilar yang memanjang. Qad ju'ilatil amadu mumsikatan lil abwabi min khalfiha. Qad ju'ilatil amadu, sungguh al-amad, yakni al-amad apa? Tiang, pilar, dijadikan mumsikatan, sebagai penahan, lil abwabi, untuk pintu-pintu neraka itu, min khalfiha, dari belakangnya. Nah, kalau pintu dulu itu ada, ya, pernah lihat film-film perang-perang zaman dulu, kan biasanya pintu gerbang itu ditutup. Sekarang kan gini, ya gini. Atau ada yang amat yang kecil, ada ceklek. Apa itu? Selot ya. Kalau dulu selotnya gede, ndak ngene, ngangkat ini, tutup. Itu jadi begitu. Kal hajaril azimi, seperti batu yang besar, alladzi yuj'alu khalfal babi, yang dijadikan ada di belakangnya pintu, seperti ditutup. Jadi begitu masuk begini, kita masuk seperti ini, kemudian pintu ini ditutup, dari belakang sana dikunci dengan amat yang panjang. Yang amat ini seolah-olah itu adalah batu besar yang diletakkan di balik pintu sehingga tidak terbuka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Qala Muqatil mengatakan, yakni abwabuha, yakni abwabaha alaihim mutabbaqah. Pintu-pintu neraka tertutup, atau mutbaqah, bukan mutabbaqah, mutbaqah, tertutup, alaihim, atas mereka, penduduk neraka. Fala yufta'u laha babun, maka tidaklah satu pintu pun dibuka untuknya, untuk neraka. Wala yakhruju minha ghammun, dan tidak ada satu kesedihan pun yang bisa keluar darinya, dari neraka. Semua kesedihan, semua penderitaan, semua kesengsaraan itu di dalam neraka. Kalau sudah ditutup, tidak ada satu kesengsaraan pun bisa keluar. Mulek kesengsaraan itu di dalam neraka, tidak keluar lagi. Wala yadkhuluhu fiha ruhun akhirul abad,
Dan tidaklah masuk pada neraka ruhun akharun, roh yang lain al-abad, selama-lamanya. Kalau sudah itu ditutup pintu neraka itu ya, kemudian sudah masuk penduduk neraka otomatis kan ditutup, tidak ada lagi roh yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Wa aidan, dan juga fa inna fit taftihil abwabi lahum, di dalam makna membuka pintu-pintu surga untuk mereka ahlul jannah, terdapat isyaratun ila tasarrufihim. Ada isyarat di situ. Ketika dikatakan di dalam firman Allah tadi, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Ada makna pintu surga dibuka itu, di dalamnya ada isyarah. Isyarah terhadap apa? Terhadap makna kebebasan mereka. Ahlul jannah. Wadhihabihim wa iyabihim. Dan pergi kembalinya mereka. Watabawu'ihim, dan menetapnya mereka minal jannah, dari surga, haitsu sya'u, sekehendak mereka. Bebas orang surga. Penduduk surga bebas. Mau kemana-mana bebas. Mau ngapain bebas. Bebas. Mau ngapain. Paham tuh? Iya. Tapi ingin jadi liberal, ojo kesusu di dunia. Liberal di dunia, di akhiratnya tambah terkunci. Gak iso obah. Gak iso metu. Liberal kan bebas ya makna lugotannya ya. Bebas. Bebas ojo dadi wong bebas di dunia itu. Engko ae ngenteni bebas di akhirat, yaitu jadi ahlul jannah. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Wa atharul hayatad dunya, mendahulukan yang ada di dunia ini, jangan. Faham tuh? Orang yang sekarang ini dia tunduk patuh terhadap syariat, tunduk patuh terhadap perintah dan apa yang dilarang dia tidak lakukan. Sekarang ini di dunia ya tidak lama, cuma berapa jam saja. Setelah itu bebas. Ndek kono liberal-liberalo wis ndek kono sakarep. Karena memang bebas di sana. Tapi kalau di sini tidak sabar, dia mau bebas di sini, tidak mau terkena aturan syariat, ya gantian. Nanti di sana, sementara yang orang di dunia ini mereka tunduk patuh walaupun terikat dengan syariat, di sana bebas, kebalik keadaannya. Paham tuh? Di dunia ojo dadi wong liberal, sing sabar. Kok lek metu tekan pondok ojo katut-katut. Dijak liberal ngomong ojo khawatir, tak pur kon liberal saiki gak apa-apa. Aku liberaling kok. Liberaling kok lek wis ndek akhirat, artinya jadi penduduk surga, karena penduduk surga sudah ya ini ahlu tasarruf, bebas mereka. Faham tuh? Wa dukhulul malaikah alaihim, dan ada isyarat masuknya para malaikat kepada mereka ahlul jannah fi kulli waqtin, setiap waktu. Ditamoni malaikat. Sing namu sapa? Malaikat. Ditamoni malaikat. Lek sing tamu malaikat yo gak kosongan. Gak kosongan. Awakmu ditamoni keluargae seneng kok disambangi. Kiriman. Gak kosongan kan? Seneng. Ana tahu kiriman kosongan. Gak kosongan.
Minimal lek gak sempet tuku apa-apa ya wis mentahane ngene. Sikile tuku dhewe le. Nah itu orang tua ya. Orang tua malaikat dunia. Padha karo malaikat dek kono. Soale ngirimi gak tahu kosongan. Di sana malaikat fikul waktin setiap waktu itu datang bituhafi dengan hadiah-hadiah. Bawa hadiah-hadiah. Wal altafi min rabbihim dan kelembutan-kelembutan dari Tuhan mereka. Antarkan setiap saat fikul waktin oleh hadiah awakmu. Akeh nek ono setiap saat wis dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa BHS barang hasil sowan. Kau malaikat bawa hasil sowan Israel. BHS. Lamiri apa lamiri? Wa dukhulu ma yasurruhum alaihim fi kulli waqtin dan ada isyarah wa dukhuli dan masuknya perkara yang membahagiakan mereka yakni ahlul jannah atas mereka fi kulli waqtin di setiap waktu dan masuknya perkara-perkara yang membahagiakan ahlul jannah itu setiap waktu. Itu isyarah dari makna pintu surga dibuka. Itu isyarahnya begitu. Wa aidan dan juga ada isyaratun ila isyaratan ya tadi wa fa inna fi taftihil abwabi lahum isyaratan. Ini juga isyaratan. Wa aidan isyaratan ila annaha dan juga terdapat isyarah bahwasannya surga itu daru amnin. Rumah keamanan. Negeri keamanan. Negeri ini Ustadz Suyuti. Ini keamanan suwe. Negeri keamanan. Daru amnin. Negeri keamanan la yahtajuna fiha ila ghalqil abwab. Ahlul jannah di dalam jannah tidak membutuhkan menutup pintu-pintu. Tidak butuh, wong aman. Iya aman. Dah ono maling mlebu swarga. Sing ono maling tobat diterima tobatnya mlebu swarga. Ana, iya. Lek gak ngono lek gak tobat tapi wafate iman, ya wis tobate ndek neraka diumbah dhisik sampai kapok. Hari ngono mlebu swarga ya wis mari wis mentas tekan permalingane. Aman di swarga ndak ono maling. Kama kanu yahtajuna ila dzalika fid dunya. Sebagaimana konon mereka membutuhkan menutup pintu itu di dunia. Enggak, ini enggak butuh di sana. Qala Ibnul Qayyim mengatakan fi Hadil Arwahi di dalam kitab Hadil Arwah walamma kanatil jinanu darajatin dan tatkala surga-surga itu adalah berupa derajat-derajat ba'duha fauqa ba'din yang sebagiannya di atas sebagian yang lain kanat abwabuha kadzalik maka pintu-pintu surga itu juga demikian pintu-pintu surga itu juga demikian adanya. Wababul jannatil aliyah dan pintu surga yang tinggi fauqal jannatil lati tahtaha. Pintunya ada di atasnya surga yang ada di bawahnya. Wa kullama 'allatil jannat wa kullama 'allatil jannatu dan setiap kali surga itu tinggi saat maka surga itu menjadi lebih luas. Fa'aliha ausa mimma dunahu maka surga yang di atasnya itu lebih luas daripada surga yang di bawahnya. Wasa'atul bab
Wasa'atul babi, dan luasnya pintu bihasabi sa'atil jannah, seukuran dengan luasnya surga. Jadi pintunya surga itu dia luasnya berbeda-beda tergantung dengan derajatnya, tingginya. Tingginya beda-beda, semakin tinggi semakin luas, pintunya juga semakin luas. Wala'alla hadza wajhul khilafil ladzi ja'a fi masafati ma baina misra'il bab. Wala'alla hadza, dan boleh jadi hal ini adalah wajhul khilaf, bentuk khilaf alladzi ja'a, yang mana telah datang fi masafati ma baina misra'il bab, di dalam masalah jarak antara dua daun pintu surga. Kemarin sudah dijelaskan. Ada yang mengatakan perjalanan 40 tahun. Luas jarak antara dua daun pintu. Ada yang dikatakan baina Makkah wa Hajar. Ada yang mengatakan baina Makkah wa Busra. Kan fahim tuh? Kok beda-beda pendapatnya? Jelas ya? Kenapa kok beda-beda pendapatnya? Boleh jadi ini masalahnya. Karena setiap surga tingkatan itu dia pintunya juga lebarnya, luasnya berbeda-beda. Fa inna abwabaha ba'duha a'la min ba'd. Karena sesungguhnya pintu-pintu surga itu sebagian yang lain adalah lebih tinggi dari sebagian yang lainnya lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.